Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayah dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan petunjuk oleh Allah dan kita masih disayangi oleh Allah dalam sisa umur kita untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang insya Allah pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah yang telah mencontohkan kepada kita semuanya dalam berakidah, dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Hal ini tentunya kita jangan berpaling daripada sunnahnya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, pada sekarang ini tentunya kita sudah mengetahui secara umum bahwa seluruh dunia sedang mengalami suatu wabah yang luar biasa. Cuma hanya gara-gara satu virus yang kecil yang tampak tak terlihat oleh mata kita secara telanjang dan harus menggunakan suatu alat, ternyata membuat warga masyarakat dunia menjadi kelabakan. Dalam hal ini adalah mengenai wabah COVID-19. Melihat daripada sejarah COVID-19 ini, tentunya para hadirin hadirat sudah mengetahui semuanya. Hal ini bermuncul pada negara Cina, yaitu di Wuhan, yang mana terjadi pada salah satu seorang manusia sehingga mengakibatkan kematian. Dan akhirnya sampai saat ini COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Tentunya kita harus bisa mengambil hikmah dari adanya COVID-19 ini. Hal ini tentunya ada latar belakang, ada sejarah bagaimana kita menghadapi suatu wabah atau penyakit, musibah yang akan menghampiri kita. Karena dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adanya wabah ta'un adalah terjadi karena kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian.
Ini jelas bahwa wabah penyakit ini bukan hanya COVID-19 saja saat ini yang berkembang. Ternyata di zaman Rasulullah SAW pun telah mengalami suatu wabah penyakit yang luar biasa pada saat itu, yaitu adalah wabah penyakit ta'un. Ini wabah penyakit ta'un ini adalah suatu penyakit yang luar biasa yang diketahui dengan tanda-tanda suatu rasa haus yang luar biasa dan dahaga yang amat parah, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan bisa mengakibatkan tubuhnya menjadi hitam, hijau, atau abu-abu. Itulah penyakit ta'un. Beda dengan penyakit COVID-19 saat ini, menyerang kepada saluran pernapasan pada manusia. Tentunya dari sejarah wabah penyakit ta'un ini, kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa menjaga diri kita dari wabah tersebut. Karena wabah ta'un pada saat itu menyerang kepada 3 lokasi di tubuh manusia. Yang pertama adalah menyerang bagian belakang telinga manusia. Dan kemudian menyerang ujung hidung pada manusia. Dan yang ketiga itu adalah menyerang daging tubuh yang lunak pada manusia. Dalam hal ini tentunya dari wabah ta'un ini kita harus bisa mengambil hikmah ketika menghadapi suatu wabah penyakit. Rasulullah menganjurkan kepada para umat Islam, yaitu adalah melarang umatnya untuk masuk ke daerah yang terjangkit wabah ta'un tersebut, atau penyakit kolera, ya, atau semacam wabah penyakit yang menyebar pada saat itu. Kalau kita ingin menjaga diri kita, janganlah kita pergi ke daerah yang terdapati suatu wabah ta'un tersebut. Atau sekarang ada COVID-19. Kalau kita ingin selamat, janganlah kita masuk ke daerah yang terdapati wabah corona COVID-19 tersebut. Ini bertentangan dengan ajaran syariat dan logika kita bahwa dalam hal ini tentunya kita harus tahu betul, paham betul, kalau kita ingin memperoleh suatu kesehatan, mendapatkan keamanan pada diri kita, tentunya mari kita menjauhi suatu tempat yang mengalami wabah penyakit. Dan tentunya kalau di daerah kita telah ada didapati wabah penyakit, maka kita gak boleh keluar dari daerah kita. Karena kalau kita keluar dari daerah kita, itu menyebabkan kita menularkan penyakit kepada orang lain, sehingga kita menjadi dosa pada orang lain. Sementara itu Rasulullah SAW pun melarang keluar dari lokasi wabah atau daerah kita yang terkena wabah penyakit. Nah, maksudnya adalah apa? Pertama, itu bisa mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya,
serta tabah dan ridho menghadapi takdirnya. Kemudian yang kedua, tentunya ini akan sangat, ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mencintai akan umatnya sehingga umatnya menjadi sehat walafiat. Tentunya apa hikmah yang kita bisa dapati dari sejarah wabahnya penyakit taun ini? Tentunya gak jauh beda dengan wabah penyakit COVID-19 saat ini. Jadi hikmah yang kita bisa ambil ketika kita tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ini adalah pertama, menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan. Kedua, mencari keselamatan yang merupakan materi kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, agar kita tidak menghirup udara yang dicemari oleh bau busuk atau kotoran sehingga kita bisa sakit. Kemudian hikmah yang keempat itu adalah agar mereka tidak berdekatan dengan orang-orang yang sakit, yang bisa menyebabkan mereka sakit sebagaimana yang diderita oleh orang-orang tersebut. Makanya kita dalam musibah wabah COVID-19 ini, yuk marilah kita tidak saling berdekatan terlebih dahulu. Marilah kita menjaga diri kita, jaga jarak kita. Mudah-mudahan selanjutnya yang kelima, hikmah daripada Rasulullah mengatasi suatu musibah wabah penyakit itu adalah menjaga jiwa dari pikiran-pikiran buruk dan penularan penyakit. Dan yang selanjutnya, jiwa bisa terpengaruh dengan keduanya, sedangkan hal buruk akan menimpa orang yang memperkirakannya itu. Nah, maka dari itu, dari sejarah wabah penyakit pada zaman Rasulullah SAW, mari kita mengambil hikmah mau'idhu hasanah. Tentunya Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita semuanya, apabila ada wabah penyakit, kita harus menjauhkan diri dari orang yang terkena wabah penyakit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.